Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini dengan tema kesetiaan Allah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk kita beribadah saat ini. Kita masuk dalam saat teduh, kita berdoa dalam hati. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah, hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Iya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya, kita bernyanyi baginya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan 3. Di ayat 3 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 716 ayat 1. Di namamu lusandok ngoluwo, gokdo nama sagale, boan sinondang tuna holomi, asa margogo muse. Hukum Taurat pada minggu ini tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah kita untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 182 ayat yang pertama dan ketiga. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Oh Lord.
Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami, supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu yang akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapat pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku ND nomor 428 ayat yang pertama dan ketiga. Epistel yang ditetapkan pada Minggu Misericordias Domini saat ini tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-17 sampai yang ke-19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 758 ayat yang pertama dan kedua. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Jamot
son panokuon ni Jesus Tuhan ni. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Warta jemaat di gereja kita. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 20 April 2020 sampai dengan 26 April 2020, yakni kepada Amang, Inang, dan anak-anak kami remaja Naposo Bulung, dan juga anak-anak kami yang ada tertulis dalam daftar. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah minggu. Sesuai dengan surat himbauan dari Preses HKBP Distrik 27 Borneo, demikian juga surat edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, ibadah minggu masih kita laksanakan di rumah atau di tempat kita masing-masing. Demikian warta di gereja kita. Adapun untuk warta keuangan dapat kita lihat di WA grup gereja kita HKBP Borneo. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 755 ayat yang pertama. Habosan ho Tuhan, hodo holongmu, dilas ni roh hadiki arsape, asini roh aminam pambainanmu, osi palu hapusan oh Tuhan, hapusan oh Tuhan, nang nama sohot asini roham, nasanari kodia di parade, tunggalani asim doi
sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak terasa minggu ini kita memasuki minggu terakhir di bulan April di tahun ini. Kita boleh melihat bagaimana situasi yang terjadi saat ini ketika wabah pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Semoga Amang Inang, remaja Naposo Bulung, demikian juga anak-anak kami sekolah minggu, kita semua dalam keadaan sehat. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan pada minggu ini, Minggu Misericordias Domini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Saya harap kita boleh mengikutinya. Demikianlah bunyinya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ilustrasi, yaitu tentang seorang anak siswa sekolah dasar yang dengan sengaja tidak melakukan tugas yang disuruh oleh gurunya. Ia memahami, ia memikirkan, meskipun ia tidak melakukan tugas tersebut, ia tidak akan dimarahi, ia tidak akan dihukum. Karena apa? Gurunya yang merupakan ayahnya tidak akan mungkin menghukum dia dengan apa yang dia lakukan saat itu. Inilah yang dia pikirkan, mengapa dia tidak melakukan tugas yang disuruh oleh gurunya ataupun ayahnya tersebut. Bahkan dia tersenyum melihat teman-temannya yang berusaha keras untuk melakukan pekerjaan ataupun tugas yang diberikan oleh gurunya tersebut. Namun apakah yang terjadi? Pemahamannya itu salah, pemikirannya itu salah, perkiraannya meleset. Sang guru yang merupakan ayahnya tetap memarahi dia dan tetap menghukum dia di tengah ketidaktaatannya, ketidakpatuhannya untuk melakukan apa yang telah dia berikan sebagai tugas kepada murid-murid.
murid-muridnya. Nah, ini juga lah yang sering sekali dipahami oleh bangsa Yahudi. Sebagai bangsa umat pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang diberikan hukum Taurat, sebagai bangsa perjanjian dengan sunat sebagai tradisinya, mereka juga merasa sering benar sendiri dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya, dan mereka menganggap bahwa Tuhan tidak akan pernah mengadili mereka dengan kesalahan yang mereka lakukan, bahwa Tuhan tidak akan pernah memarahi, bahwa Tuhan tidak pernah menghukum mereka dengan kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Ini adalah buah dari pemahaman mereka atas konsekuensi yang mereka bayangkan dengan perjanjian yang dilakukan antara Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, yang menetapkan mereka sebagai bangsa umat pilihannya. Hal inilah yang dikecam oleh Paulus. Hal inilah yang diingatkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 2 yang boleh kita lihat di Alkitab kita masing-masing. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Paulus mengatakan, apa gunanya hukum Taurat jikalau engkau melanggar hukum Taurat tersebut? Apa gunanya status sebagai bangsa umat pilihan Tuhan jikalau engkau tidak mengindahkan apa yang Tuhan lakukan? Apa gunanya sunat jikalau engkau tidak melakukan apa yang diperkatakan oleh hukum Taurat? Inilah yang diingatkan. Inilah yang dinyatakan oleh Paulus. Dengan penyataan, dengan peringatan yang diberikan oleh Paulus, mereka pun bereaksi untuk hal itu. Lalu mereka pun menanyakan apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan sesuai dengan nas khotbah kita pada saat ini. Pertama, mereka mengatakan di ayat yang pertama, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Mereka mempertanyakan, jikalau semua yang seperti apa yang kami pahami itu tidak berguna, jikalau memang akhirnya kami tetap disalahkan meskipun kami sebagai bangsa pilihan Tuhan, apa gunanya kami sebagai bangsa Yahudi? Apa kelebihan kami sebagai bangsa Yahudi? Mereka bertanya seolah-olah menyalahkan apa yang diperkatakan oleh Paulus dan membenarkan apa yang menjadi pemahaman mereka dengan apa yang mereka lakukan dengan ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Paulus menjawabnya, dikatakan di ayat 2, banyak sekali gunanya, banyak sekali kelebihannya di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kepada mereka lah diberitakan apa itu yang menjadi kehendak Allah. Kepada mereka lah disampaikan apa yang hendak dilakukan oleh Allah. Namun mereka gagal memahaminya. Mereka jatuh ke dalam kesombongan rohani. Mereka jatuh ke dalam ketidaksetiaan. Tidak cukup puas dengan hal itu, mereka lalu bertanya kembali di ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Memang ada satu pemikiran yang ketika manusia itu berbuat baik, maka Allah itu adalah baik. Nah, jikalau manusia itu tidak berbuat baik, maka Allah itu tidak berbuat baik. Inilah yang sering sekali dipikirkan manusia dan juga memikirkan Allah akan melakukan seperti itu. Padahal pemikiran itu salah. Lalu Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Sekalipun bangsa Yahudi tersebut tidak setia, bukan berarti Allah menjadi pribadi yang tidak setia. Dia adalah Allah yang setia untuk memberkati setiap orang yang tidak setia, terlebih lagi ketika mau merubah ataupun menyesali apa yang telah dia lakukan di dalam perjalanan kehidupannya. Itu sebabnya Allah yang penuh dengan kesetiaan itu memberikan yang terbaik agar kita tidak musnah di dalam kematian karena dosa yang kita perbuat. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian, dengan kesetiaan itu,
semakin nampaklah bagaimana kebenaran Tuhan dan sebagaimanalah kebohongan kita yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Inilah yang terjadi pada saat ini. Apa yang menjadi reaksi yang mereka pertanyakan kepada Paulus kini telah dijawab. Mereka mempersoalkan ketidaksetiaan mereka, harusnya juga ini membuat Allah tidak setia. Ternyata pemikiran mereka salah. Abang Ina, apa yang mau diajarkan kepada kita lewat firman Tuhan pada saat ini? Apa yang mau dikatakan juga sesuai dengan nama minggu kita pada saat ini, Misericordias Domini. Bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Terlebih lagi, jikalau kita perhadapkan dengan situasi COVID-19 yang saat ini melanda kita. Yang pertama yang harus kita ingat adalah Allah itu setia di dalam kehidupan kita. Kita sering sama seperti apa yang dipahami oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi di dalam kehidupannya. Kita merasa bangga dan cukup puas dengan status kita sebagai umat Kristen. Kita merasa yakin sebagai status kita sebagai umat Kristen otomatis sudah mendapatkan kelepasan, sudah mendapatkan berkat penyelamatan yang mungkin tidak akan mendapatkan hukuman lagi dari Tuhan. Ini adalah pemahaman yang kebablasan. Ya. Lewat firman Tuhan pada saat ini kita mau diingatkan, jikalau engkau diangkat menjadi anak Tuhan saat ini, dengan apa yang dilakukan dalam kesetiaan Tuhan, maka indahkanlah itu. Dan ketika engkau tidak mau bertobat, ketika engkau tidak mau merubah, ketika engkau tidak mau menyesali kesalahan yang telah engkau lakukan, maka kehidupan kita juga akan diadili. Dan pada hari penghakimannya, kita juga akan diadili. Bukan mengatakan bahwa Allah itu tidak setia. Allah itu setia. Dia selalu memberikan waktu. Dia selalu memberikan kesempatan untuk mengubah apa yang telah kita perbuat, kejahatan yang telah kita lakukan, dengan kesempatan hidup yang saat ini kita miliki. Oleh karena itu, yang pertama sekali, apakah Allah itu tidak setia di dalam kehidupan kita? Tidak. Allah itu setia senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan itu boleh kita pahami, Abang Ina. Jikalau pada saat ini di dalam situasi sulit COVID-19 ini, ketika kita bisa boleh menjalani kehidupan meskipun sangat sulit yang kita hadapi saat ini, bukankah itu juga termasuk kasih setia Tuhan? Bukankah itu termasuk kesetiaan Tuhan menemani kita, memberkati kita, menolong kita, menopang kita, memampukan kita untuk situasi sulit yang terjadi saat ini? Inilah yang pertama sekali yang harus kita pegang teguh, tentang Allah itu setia di dalam menemani, di dalam memberkati kehidupan kita, meskipun sering sekali kita tidak setia terhadap Dia. Jadi oleh karenanya, percayalah Allah itu setia senantiasa di dalam kehidupan kita, menemani kita melewati setiap harinya. Lalu yang kedua, kesetiaan yang diberikan Tuhan yang senantiasa selalu membuka tangannya untuk menerima pertobatan yang kita lakukan. Bukan berarti setiap saat kita dapat melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Ini sama saja menjadikan kita pribadi yang tidak setia. Kata setia yang digunakan pada saat ini dalam teks kita ini adalah itu sehubungan dengan iman. Kata setia diterjemahkan dari kata aslinya pistis atau dari bahasa Inggris yang dikatakan faithfulness. Berarti orang yang tidak setia adalah orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman. Tetapi dia senantiasa membuka tangannya untuk selalu menerima kita. Tapi jangan jadikan pengampunan kasih setia Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dengan pemikiran nanti kita datang lagi untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Memang benar, Amang Inan, semua manusia berdosa. Namun jikalau kita dengan sengaja melakukan dosa, toh dengan satu pemahaman Tuhan akan melepaskan kita, ini adalah perbuatan yang hanya menghina kesetiaan Tuhan, ya. Namun
Dengan demikian dikatakan orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, yang mau dikatakan di dalam kesetiaan Tuhan, maka manusia yang tidak setia itu harus mengubah hidupnya menjadi setia. Dan orang yang tidak setia itu jangan lagi beralih kepada ketidaksetiaan dengan memahami, dengan pemahaman bahwa Tuhan setia akan menolong kita. Benar, Dia setia menolong kita, tetapi jikalau itu berulang-ulang kita lakukan tanpa ada penyadaran untuk mengubah dengan apa yang kejahatan yang telah kita lakukan, maka ini juga akan menjadi persoalan yang serius dan kita sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, marilah lewat firman Tuhan ini, ketika kita disuguhkan dengan kesetiaan Tuhan di tengah ketidaksetiaan kita, marilah ubah hidup kita menjadi orang yang setia, menjadi orang yang mau menyesali ketidaksetiaan, sehingga di dalam kehidupan kita ini kita boleh dimampukan untuk melewati situasi sulit yang kita hadapi. Terlebih dalam situasi sulit, jangan pernah pertanyakan apakah Tuhan setia, di manakah Tuhan di dalam pandemik ini, tapi nyatakanlah bahwa Tuhan setia memampukan kami melewati situasi sulit yang terjadi saat ini. Mari kita semua berubah menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Terlebih lagi ketika banyak ketidaksetiaan yang kita lakukan, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini mengajarkan kita betapa rapuhnya, betapa lemahnya kita ini, betapa tidak berdayanya kita. Namun ingatlah, kita dimampukan oleh karena berkat kasih setia Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang setia, karena Allah itu setia di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam setiap aktivitas yang boleh kita jalani. Tetap jaga kesehatan, tetap indahkan apa yang diaturkan oleh pemerintah kita, yaitu ketika diberlakukan pembatasan sosial berskala besar, maka lakukanlah itu sebagai bentuk dukungan kita kepada pemerintah dan juga kepatuhan kita terhadap Tuhan yang setia menjaga dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami agar menjadi pribadi yang setia ketika Engkau adalah Allah yang setia senantiasa di dalam kehidupan kami. Sering sekali Tuhan, kami sama seperti orang Yahudi yang tidak setia di tengah-tengah kesetiaan Allah yang begitu luar biasa, menemani, memberkati, menolong, bahkan menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, lewat firman-Mu pada saat ini, biarlah kami semakin merenungi. Sering sekali kami melakukan apa yang tidak Engkau inginkan. Kami mau mengubah itu Tuhan, karena Tuhan dengan kesetiaan Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati dalam setiap apa yang boleh dilakukan dalam aktivitasnya masing-masing ketika saat ini diberlakukan pembatasan sosial berskala besar di daerah kami. Biarlah Tuhan kami penuh hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami tahu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami di masa sulit karena COVID-19 ini. Terlebih lagi Tuhan, dengan situasi yang sulit karena COVID-19 ini, banyak hal yang di sekitar kami mendapatkan gangguan yang begitu serius Tuhan. Lebih untuk kesehatan yang sangat ini rentan akibat wabah COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai kami, yang memberkati kami di dalam kesehatan yang sempurna, sehingga dengan daya imunitas yang baik, kami juga mampu menghalau virus tersebut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan ketika Engkau juga memberikan kami kesempatan boleh berkumpul bersama keluarga di dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan lewat apa yang boleh kami lakukan saat ini, lewat ibadah yang kami lakukan saat ini, lewat pekerjaan yang kami lakukan di tengah-tengah rumah tangga, ini boleh semakin mempererat kasih di antara keluarga ya Tuhan. Demikian juga Tuhan ketika ini terjadi
kami boleh semakin menyadari siapa diri kami, begitu lemahnya, begitu rapuhnya dengan situasi yang terjadi saat ini, sehingga kami tetap bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Berkati para pemerintah Tuhan yang selalu berjuang untuk melakukan damai sejahtera bagi kami semua, terlebih dalam menghadapi situasi sulit ini, dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhanlah yang menyertai mereka, mampukan mereka melakukan yang terbaik untuk menghadirkan damai sejahtera sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Demikian juga para medis dan juga para pelayan-pelayan di negara kami ini Tuhan, yaitu pelayan-pelayan publik yang melakukan layanan publik sebagai garda terdepan penanganan korban akibat COVID-19 ini. Tuhan yang menjagai dan menyertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga penuh dengan sukacita melakukan pelayanan lewat apa yang boleh mereka lakukan dan berikan mereka kesehatan. Para korban pasien yang terpapar COVID-19, kiranya Tuhan yang semakin memulihkan keadaan mereka yang sakit sehingga mereka disembuhkan, dan bagi yang berduka cita karena kehilangan keluarganya akibat pandemi ini Tuhan hiburkan hati mereka. Demikian juga Tuhan untuk seluruh rakyat-Mu, terlebih lagi jemaat-Mu Tuhan, karena situasi sulit ini banyak hal yang terjadi, kesulitan ekonomi, kesulitan untuk bergerak melakukan usaha. Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan kami kebijaksanaan. Dengan situasi ini kami boleh melakukan yang terbaik, sehingga lewat pembatasan yang boleh berlaku pada saat ini itu tidak mengurangi ataupun itu tidak menjadi kegentaran, kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap apa yang boleh mereka lakukan. Ampuni kami dari dosa, kami layak menerima berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 218 ayat 1 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saat
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan kita. Sehubungan dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di daerah kita, saya berharap kepada kita sekalian agar mengindahkan hal tersebut. Biarlah Kristus Kepala Gereja menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.